ada haknya masyarakat juga dong untuk membuat retail modern. Dan kita akan memastikan, pemerintah akan memastikan, presiden juga berkeinginan bahwa rakyat bisa punya hak juga untuk bisa punya retail. Bahkan retailnya yang modern dan ada di desa-desa dan kelurahan. Nah yang di situ yang kemudian kami kemarin pernah menyampaikan untuk retail modern yang sudah existing Tetap itu ada. boleh, tapi terhadap ekspansi ke desa sebaiknya di stop. Oke, Nah kalau dari itu Mas Suroto melihatnya kenapa? Apakah Saya, ini tepat atau enggak? menurut saya Pak Menteri masih terlalu malu-malu. Saya kira yang paling penting kita lihat itu retail modern yang saya sebut aja Alfamart dan Indomart itu. Jangan sebut merek Oke. tapi di sini ya. 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 Tapi intinya adalah mereka itu sudah sangat predatorik. Jadi kenapa saya sebut predatorik itu kan sudah ada aturannya, harusnya yang namanya zonasi, terus kemudian juga bukan hanya zonasi tapi juga apa pembatasan outlet dan sebagainya. Itu sangat penting dimanapun di negara maju, di negara tetangga kita seperti Singapura, malah justru di sana yang monopoli retail itu adalah koperasi. Kenapa koperasi ini malah diperbolehkan monopoli? Karena koperasi dimiliki masyarakat seperti yang dikatakan sama Pak Menteri tadi. Itu menguasai market share sampai 63% itu di Singapura itu ya. Namanya NTUC Fair Price. Jadi koperasi ini adalah berupa retail, tapi retail ini dimiliki oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini kan kalau Koperasi Desa Merah Putih ini kan adalah ada penggunaan dana pajak rakyat yang dimasukkan di APBN, sehingga menurut saya menuntut ke Pak Menteri supaya kalau bisa Pak diberikan regulasi, regulasinya dalam bentuk rekognisi terhadap jenis koperasi publik. Koperasi publik itu dimiliki secara otomatis oleh masyarakat seluruh Indonesia. Sebenarnya sama seperti koperasi desa kan, Ya. otomatis itu kan milik masyarakat karena anggotanya ada masyarakat desa setempat kan. Nah oleh karena itu tadi dari soal perizinan memang kami mendapatkan banyak masukan juga dari daerah-daerah tentang soal perizinan. Memang ada ketentuannya Mbak Priska bahwa pendirian retail modern itu tidak boleh kurang dari 500 meter dari pasar tradisional. Tapi pada faktanya ada banyak Ya. pelanggaran yang terjadi? Nah itu yang kemudian kita banyak mendengar dari daerah-daerah mereka mau melakukan peninjauan kembali tentang soal perizinan tadi. Jadi ini perlu diketahui publik juga. Jadi setiap ada satu retail modern berdiri itu ada potensi untuk mematikan usaha-usaha warung, UKM yang lain-lainnya juga. Oleh karena itu tadi kami juga mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima supaya keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa menjadi ekosistem yang harmonis dengan usaha-usaha yang ada atau warung-warung yang ada di desa tersebut. Tetapi juga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kan punya fungsi selain menjual barang-barang tadi, kebutuhan pokok sehari-hari maupun barang-barang bersubsidi adalah satu fungsi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diinginkan oleh Bapak Presiden adalah sebagai off-taker dari seluruh hasil produk masyarakat desa. Apakah tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, sayuran, peternakan, perkebunan, kerajinan, kuliner, dan sebagainya, itu diserap oleh Koperasi Desa, dilengkapi nanti dengan mesin pengering, alat pengatur suhu untuk buah-buahan dan sayuran, ada cold storage yang sering kita dengar dari Bapak Presiden itu adalah semata-mata Bapak Presiden ingin supaya semua produk masyarakat itu bisa diserap dengan harga yang baik dan kemudian oleh Koperasi Desa ini nanti bisa diproses, dijual baik di Koperasi Desa sendiri maupun keluar. Contoh misalkan telur dari peternak ayam yang ada di desa itu nanti akan diproses oleh Koperasi Desa kemudian dijual di gerai-gerai di Koperasi Desanya. Kalau ada kelebihannya bisa dijual keluar. Kerajinan yang lain-lainnya juga seperti itu. Banyak sekali sebenarnya produk-produk lokal UMKM yang ada di daerah-daerah itu yang sebenarnya bisa dikurasi, kemudian diinkubasi, bahkan kita bantu pembiayaannya. Dan itu bisa menjadi produk-produk yang sangat bisa dimungkinkan dijual di koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Apa yang berbeda, izin Pak Menteri, apa yang berbeda dengan konsep ini misalnya dengan retail modern yang menyebut bahwa sejauh ini sudah mengakomodasi UMKM maupun juga kurasi produk lokal dipasarkan di jejaring retail modern? Kalau Mbak Friska lihat di outlet-outlet mereka itu
dimonopoli atau didominasi oleh produk-produk factory, artinya pabrikasi. Artinya apa? Home industry itu tidak ada di situ. Itu kalau kita lihat di hari-hari kita belanja itu kan ada di situ problemnya. Artinya ada proses dominasi produk-produk yang harusnya itu menjadi seperti yang diharapkan Pak Menteri tadi, fungsinya adalah sebagai off taker bagi produk-produk dari masyarakat, dari home industry, sehingga Pak Menteri tidak perlu sibuk-sibuk membuat lapangan kerja karena masyarakat akan memiliki peluang untuk bisa menghasilkan produk-produk yang terjual di pasar domestik sendiri. Itu pertama itu ya Mbak. Yang kedua tadi seperti yang disebutkan Pak Menteri, itu dengan berdirinya retail modern ini, itu sebetulnya bukan memberikan peluang kerja, mengurangi potensi peluang kerja justru karena toko-toko tradisional mati. Kenapa mereka mati? Karena ya itu tadi, mereka sudah pada posisi monopoli. Monopoli ini dibiarkan oleh Menteri Perdagangan. Jadi Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ini yang harus diundang sama Mbak Friska, mereka harus bertanggung jawab. Sampai hari ini kan yang komentar kan baru Menteri Desa, Menteri Koperasi, terus kemudian Pak Menteri Menko Pemberdayaan. Menurut saya yang harus didatangkan sama Mbak Friska adalah Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah mencegah terjadinya monopoli. Kalau monopoli berarti terjadi kesenjangan. Kita kan udah parah sekarang kesenjangan ini ekonomi kita. Nah, maksud saya adalah dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang tujuannya adalah memasifikasi kepemilikan dan kesempatan mengkreasi peluang kerja bagi masyarakat ini juga harus direbut opininya oleh masyarakat. Jadi jangan hanya nunggu dimotivasi oleh Pak Menteri melalui pendidikan. Jadi Koperasi Desa ini bahkan bisa nyerap lapangan pekerjaan mereka yang bekerja di koperasi desanya, tapi juga bisa menjadi koperasi desa ini menjadi mendorong juga para pelaku UMKM lokal itu bisa eksis, bahkan produknya terserap dijual di koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kalau ada kesamaannya bisa jadi retail modern yang ini juga bisa mengakomodir produk-produk UMKM lokal. Tapi ya perbedaan secara filosofisnya adalah bahwa si koperasi desa ini milik masyarakat desa. Keanggotaan dan kepemilikannya adalah anggota desa. Kalau ada keuntungan di koperasi desa kembali ke mereka. Nah, keanggotanya ini Mbak Friska, kemarin kita baru sign MOU dengan Kementerian Sosial, seluruh penerima manfaat yang ada di desa itu, kemarin penerima Keluarga Harapan, itu kita dorong secara bertahap menjadi anggota koperasi desa juga. Mereka bisa belanja barangnya, bahkan dalam secara periodik nanti mereka bisa dapat dividen atau di istilah koperasinya itu sisa hasil usaha. Itu bisa meningkatkan derajat pendapatan mereka. Ya, saya penasaran. Makin bagus koperasi desanya, makin untung, makin kembali untungnya itu untuk anggota masyarakat desa.